J Klasis JBT dalam rangka hari ulang tahun pembiakan GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur atau JBT akan diadakan tukar pelayan firman pada ibadah Minggu tanggal 6 Maret 2020 dengan jadwal sebagai berikut. GKJ Jakarta akan mengutus yang pertama Bapak Pendeta Insinyur Yoel M. Indrasmoro STH melayani di GKJ Bambu Kuning pada pukul 9.00 WIB. Yang kedua, Ibu Pendeta Neni Suprihartati MTH melayani di GKJ Pangkalan Jati pada pukul 6.30 WIB. Yang ketiga, Ibu Pendeta Yunike Trikaya Sudi SSI melayani di GKJ Bekasi wilayah selatan pada pukul 9.00 WIB. Yang keempat, Bapak Pendeta Hosea Sodarno STH akan melayani di GKJ wilayah barat pada pukul 9.00 WIB. GKJ Jakarta akan menerima Pendeta Octavianus Heri PN, MSI, dari GKJ Bekasi pada pukul 8.00 WIB. Pelaksanaan vaksin booster. Panitia Masa Raya Paskah 2022 bekerja sama dengan GKJ Klasis JBT dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta akan mengadakan kegiatan vaksin booster. Kegiatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, pada pukul 8.00 hingga pukul 12.00 WIB di ruang serbaguna GKJ Jakarta. Bagi jemaat yang hendak divaksin booster, dapat mendaftarkan melalui penatua kelompok masing-masing, dan batas akhir pendaftaran pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 17.00 WIB hari ini. Rapat Majelis Terbuka. Majelis GKJ Jakarta akan menyelenggarakan rapat majelis terbuka tahun 2020 pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022 pada pukul 11.00 hingga 13.00 WIB. Secara online melalui Zoom meeting. Dan link Zoom akan diberikan melalui penatua kelompok. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis, jemaat, dan seluruh pengurus komisi atau UPK, bebadan, dan lembaga. Info GKJ Klasis JBT Palmarum. Memasuki era digital tahun 2022, GKJ Klasis Jakarta Bagian Timur mempersembahkan Palmarum, wadah bagi kita semua untuk bersama-sama melihat dan merasakan berkat Tuhan melalui beberapa konten yang dapat diikuti melalui channel Palmarum. Informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya dapat dibaca melalui Warta Gereja yang ada di website www.gkjjakarta.org. Ibadah pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Dr. Kadarmanto Harjo Wasito, THM. Terima kasih dan selamat beribadah.
Ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara sekalian, dalam bahasa sehari-hari, transfigurasi adalah pengenalan baru yang cukup radikal akan seseorang karena selubung yang menyelubungi orang itu telah dibukakan. Akibatnya jati diri orang itu dapat dilihat atau dikenal dengan lebih baik. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus di atas gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus mendapat kesempatan untuk melihat atau mengenal Yesus dalam dimensi yang lebih kaya dan mulia. Mereka sangat terkagum-kagum dan karena itu ingin melestarikan realitas baru itu dengan membuat tempat tinggal untuk ketiga tokoh yang mereka lihat, Yesus, Musa, dan Elia. Sementara bacaan dari surat Paulus 2 Korintus pasal 3 ayat 12 hingga pasal 4 ayat 2 memberi bantuan kepada kita untuk memahami betapa pentingnya kita sebagai para pelayan perjanjian baru merelakan dibukanya selubung muka kita dengan hati yang bersedia berbalik kepada Tuhan. Sebab hanya dengan demikian, pelayanan kita dapat mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bersediakah kita? Sumangga sami ngaturaken pandonga pangakening dosa. Duh Gusti Yesus Allah kawula, Bapa nebusing dosanipun manungsa sak lumahing bumi, lumantar pangorbanan paduka kanthi wutahing ludira lan wusana ing kajeng salib.
estunipun dereng saged kawula mangertosi kanthi jangkepipun. Punapa panci kedah semanten awratipun kagem nelakaken sih katresnan. Kawula murid Paduka panci kepengin langkung lebet nepangi Paduka. Karingkian lan kawinatesan kawula kangge rumaket saha nepangi Paduka, temtu Paduka inggih ngawuni-ngani. Ingkang Paduka kersakaken tumrap kawula sayektosipun namung kesanggeman kangge nilakaken gempilaning sih katresnan saking Maha Tresna Paduka. Uger saben dintenipun kawula purun nindakaken. Tentu sampun nderek mbiyantu murih tiang-tiang ingkang nderek tepang Paduka badhe ningali kamulyan Paduka. Duh Gusti Yesus paringana pangaksama tumrap kawula ingkang dereng saged dados pengilon murih tiang-tiang sami saged tepang dumateng Paduka. Kasagedna kawula nuwuhaken raos lembah manah sabar sareh bloko suta tulus ikhlas lan sedaya kasaenan minangka wujuding pangabekti pinangka murid Paduka. Amin. Pada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Roma pasal 3, ayat 23 hingga 25. Demikian, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik kepada kita semua. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sabdamu menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Kami mengenal Engkau dengan lebih baik karena Kristus
Yesus yang hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca Alkitab dan merenungkan maknanya. Kiranya Tuhan berkenan bersabda. Dan biarlah kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam Kristus Yesus, Sabda yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Amin. Bacaan pertama, Keluaran pasal 34, ayat 29 hingga 35. Keluaran pasal 34, ayat 29 hingga 35. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu yakni orang Israel yang membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Urib bin Ur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Mohon maaf. Mohon maaf. Keluaran pasal 34 ayat 29 hingga 35. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya. Maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel. Lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali, sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 99. Mazmur tanggapan dari Mazmur pasal 99. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bacaan kedua, 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat 2. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh kemuliaan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan yang tersembunyi, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat 43a. Demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia, dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara tentu rindu untuk berkumpul di ruang ibadah ini, tetapi karena situasi pandemi yang kembali meningkat akhir-akhir ini, kita kembali bertemu hanya melalui live streaming YouTube seperti yang terjadi pada saat ini. Kisah kita yang pertama menceritakan tentang Musa yang turun dari gunung untuk yang kedua kalinya dengan membawa 2 lempeng batu yang baru bertuliskan 10 perintah Allah.
tentunya ada yang pertama kalau ada yang kedua kalinya. Mungkin dari pembacaan Alkitab kita atau dari sekolah minggu kita masih mengingat bahwa yang pertama ketika Musa turun membawa 2 lempeng batu berisi 10 hukum Tuhan, Musa menyaksikan umat di bawah yang telah ditinggalkannya selama beberapa minggu untuk berhadapan dengan Tuhan di atas gunung. Umat telah membangun sebuah patung lembu emas atau patung anak lembu dari emas dan memujanya dengan gila-gilaan. Dan Musa sangat marah pada waktu itu sehingga kedua lempeng batu ini dilemparkannya ke bawah dan pecah berantakan. Tentu Musa menyesali perbuatannya itu dan Tuhan menerimanya dan Tuhan memberikan 2 lempeng batu yang kedua. Itu sebabnya Musa naik untuk kedua kalinya untuk mengambil lempeng batu itu. Nah, pada saat itu kulit muka Musa bercahaya karena dia baru saja berjumpa dengan Tuhan. Dan Harun, kakak kandung Musa yang sejak awal panggilan Tuhan terhadap Musa dipilih untuk menjadi juru bicara bagi Musa, serta semua orang Israel takut mendekati Musa oleh karena muka Musa bercahaya. Tetapi Musa memanggil mereka. Lalu Musa berbicara kepada mereka, menyampaikan semua yang diperintahkan Allah kepada Musa di atas gunung Sinai. Yang menarik perhatian adalah pada waktu Musa menyampaikan perintah Allah itu kepada Harun serta umat Israel, pada waktu Musa menyampaikan perintah Allah itu, Musa melepas selubung mukanya. Secara simbolik, hal itu berbicara kepada kita, manusia pada masa kini, bahwa hanya dengan menanggalkan selubung diri, kita menyebutnya topeng-topeng yang kita kenakan untuk menutupi diri kita yang sesungguhnya, hanya dengan menanggalkan topeng-topeng itu, komunikasi yang tulus dan jujur dapat terwujud dengan baik. Baik pada waktu kita berhadapan dengan Allah, maupun pada waktu kita berhadapan dengan sesama kita dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari. Saya meloncat ke bacaan Lukas pasal 9 tentang transfigurasi Yesus dan penyembuhan seorang anak. Kalau kita bandingkan narasi transfigurasi Yesus ini dengan peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, yang pada saat itu dikatakan langit terbuka atau terbukalah langit. Atau dalam versi Injil Markus dikatakan bahwa sekat langit sudah terkoyak sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes. Markus pasal 1 ayat 10. Dan peristiwa terbukanya langit, terkoyaknya sekat itu juga terulang kembali pada narasi penyaliban Yesus. Dalam Lukas 23 ayat 45 atau Markus 15 ayat 38. Pada waktu itu dikatakan tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah, dan itu menjadi penanda terbukanya sekat yang memisahkan antara yang surgawi dengan yang duniawi, antara yang sakral dengan yang profan. Oleh Yesus Kristus, keterpisahan kedua ranah sudah dihapuskan. Sekali lagi saudara-saudara, di situ kita melihat agaknya penegasan itu juga sedang terjadi dalam peristiwa transfigurasi Yesus. Di dalam Yesus atau oleh Yesus, sekat itu ditembus, sekat itu ditembus, sekat itu dikoyakkan
jurang atau pembatas yang memisahkan antara yang surgawi dengan yang duniawi dijembatani oleh Yesus Putra Allah yang menebus dosa dunia. Nah, ini yang seringkali kita lupakan dalam hidup kita ini. Sering kita masih sangat membeda-bedakan antara yang rohani dengan yang jasmani, yang surgawi dengan yang profan, yang sehari-hari, yang duniawi. Dan kita kalau menyadari hal itu, kita juga bisa memahami konsekuensinya, konsekuensi dari pemahaman itu. Konsekuensinya ialah hidup sehari-hari ini juga menjadi bagian dari sakralitas Allah itu. Dan di sini sakral berarti keterhubungan, terkoneksi dengan Allah, tapi juga berarti dedikasi atau hidup sehari-hari ini perlu didedikasikan bagi kemuliaan Allah. Dan yang ketiga barangkali juga hidup sehari-hari ini perlu disikapi dengan luhur demi kemuliaan Allah. Ada kesamaan antara peristiwa transfigurasi Yesus di sini dengan pembaptisan Yesus. Pada kedua peristiwa itu ada cahaya yang besar yang terbuka, yang turun dari langit. Langit seperti terbuka, lalu ada pernyataan penegasan dari dalam terang itu, ada suara, "Engkaulah anakku." Atau dalam versi BIM Bahasa Indonesia masa kini, "Inilah anakku." Dan pernyataan itu penegasan dari Allah, sementara dalam Injil Markus kita mendapat pengakuan yang sama yang keluar dari mulut kepala pasukan yang menyalibkan Yesus. Pada waktu Yesus disalib, kepala pasukan itu mengatakan, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Markus 15 ayat 39. Nah, saudara-saudara sekalian, dari kisah-kisah terbukanya langit itu, kita menangkap pesan bahwa Allah membiarkan dirinya terbuka dan dikenal oleh manusia melalui Yesus Kristus. Jurang yang besar sebagai akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, atau sekat yang tebal yang merintangi pengenalan manusia akan Allah telah dikoyakkan, telah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan sekat atau selubung, dalam versi yang lain Paulus menggambarkan sebagai selubung yang merintangi pengenalan kita akan Allah, telah ditiadakan dalam dan oleh karya Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam kondisi yang baru itu yang kita sebagai para umat, para murid pada masa kini, umat milik Allah pada masa kini, boleh mengalami dan menikmati relasi yang akrab dengan Allah. Kita seringkali masih menggambarkan Allah sebagai seorang tua yang duduk di singgasana, dengan rambut yang sudah putih dan jenggot dan menyeramkan. No, bukan itu. Allah telah membuka diri. Allah telah memperkenalkan dirinya secara terbuka dalam keramahan, cinta kasih, dan anugerah yang nyata di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam relasi yang baru semacam itu, masakan kita malah mengenakan topeng dalam perjumpaan kita dengan Tuhan? Baik pada saat ibadah formal maupun pada saat ibadah sehari-hari, yaitu pada saat kita menjalani rutinitas dan menghayati hidup sebagai sarana kita meluhurkan nama Allah. Dan dalam kondisi dan status hubungan dengan Allah yang telah diperbarui itulah, tentu tidak sepatutnya bila relasi di antara kita pun sebagai para murid Kristus masih disekat oleh topeng-topeng yang kita kenakan.
Peristiwa transfigurasi mengingat kita kepada kehadiran Allah yang setia dalam hidup kita, baik pada waktu hidup ini kita alami sebagai suatu suasana yang cerah, maupun pada saat mendung, pada waktu semuanya serba normal, maupun pada saat kita mengalami beragam disrupsi. Pada waktu kita berada di puncak gunung, maupun pada saat kita berada di lembah kekurangan dan keterbatasan. Harapan kita selalu kiranya dalam keadaan apapun dan bagaimanapun kita masih dapat melihat Tuhan yang hadir dalam keseharian hidup kita. Hal lain yang juga menarik ialah ketiga murid itu, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, yang boleh menyaksikan kemuliaan Yesus sementara murid-murid yang lain tidak. Menurut Injil Markus, ketiga murid itu juga mendapat kesempatan menyaksikan Yesus pada waktu Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang telah meninggal pada Markus 5 ayat 37. Ada apa dengan mereka bertiga ini? Mereka bertiga juga yang diminta Yesus untuk menemani Yesus di taman Getsemane ketika Yesus bergumul bergulat menghadapi sengsaranya. Agaknya Yesus memberi kepercayaan kepada mereka untuk menyaksikan berbagai kuasanya yang sangat luas, tapi juga untuk mengenal kebutuhan Yesus untuk ditemani. Ketiga murid itu memang merupakan lingkaran terdalam di sekitar Yesus. Mereka dipercaya dan diberi kewenangan dalam memimpin gereja awal atau gereja purba. Nah, saudara-saudara sekalian, kita juga sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Allah meyakini bahwa Yesus pun percaya dan memberi kepercayaan kepada kita semua. Bersediakah kita menerimanya? Bersediakah kita berjaga-jaga dan berdoa? Atau kita tertidur seperti ketiga murid di Taman Getsemane itu? Maukah kita melangkah keluar untuk melayani dan memimpin? Mungkin kita menjawab, apalah aku ini, apa aku bisa? Ada satu rahasianya. Dan saya pikir satu rahasia ini perlu kita ingat selalu. Yaitu bila mana kita bersedia mengenal dan dikenal dengan lebih baik. Mungkinkah? Mungkin. Karena kita diciptakan dengan menyandang gambar dan rupa Allah Sang Pencipta. Dan bila mana kita bersedia membuka topeng-topeng yang kita kenakan, bukankah gambar dan rupa Allah dalam hidup kita akan lebih nyata? Apalagi dengan jaminan, dengan tembok, dengan topeng yang telah dihancurkan oleh karya Kristus Yesus bagi penyelamatan kita semua. Dengannya kita akan lebih dimudahkan untuk merespon panggilan Allah dan berpartisipasi dalam mendirikan tanda-tanda kerajaan Allah. Baik melalui profesi kita, apa yang kita kerjakan sehari-hari, di tempat kita bekerja dan dalam tanggung jawab kita, maupun melalui pelayanan dan kehidupan bersama menggereja. Nah, inilah kira-kira saudara-saudara sekalian konsekuensi dari kisah transfigurasi Yesus. Bukan sesuatu yang justru mengasingkan kita, karena kita melihat Allah sebagai sesuatu atau melihat Yesus sebagai sesuatu yang jauh di sana, tetapi sebagai sesuatu yang membuat relasi itu menjadi transparan. Kita bisa melihat Allah dalam Yesus Kristus atau oleh karena Yesus Kristus. Dan ketika Allah begitu transparan terhadap umat yang dipilihnya, yang dikasihinya, mengapa kita saling memakai topeng atau cenderung saling memakai topeng? Bukankah kita telah dipanggil
untuk hidup dalam relasi yang baru oleh karya penebusan dan jembatan yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus. Semogalah kita juga mengenal dan dikenal dengan lebih baik. Amin. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan kasih-Mu indah penuh kemurnian. Budi bahasa-Mu dihaluskan Roh-Mu hingga memancarkan keindahan-Mu. Let the beauty of Jesus be seen in me, all His wonderful passion and purity. Oh, the Spirit divine, all my nature divine, till the beauty of Jesus be seen in me. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih yang berada di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, pada ibadah ini ada sejumlah anggota majelis yang telah berakhir masa jabatannya, dan ada sejumlah calon anggota majelis yang telah kita pilih yang akan diteguhkan. Seperti yang telah diberitakan dalam warta gereja, saudara-saudara yang telah berakhir masa jabatannya akan kita lepas pada kesempatan ini, dan saudara-saudara yang baru dipilih akan diteguhkan pada kesempatan ini pula. Gereja merupakan kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai kehidupan bersama, gereja memiliki dua sisi kepemimpinan. Yang pertama adalah sisi ilahi. Semua orang, kita semua yakin gereja dipimpin oleh Allah melalui pekerjaan Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Dan pada sisi manusiawi, gereja dipimpin oleh manusia atas perkenan Allah. Oleh karena itulah Tuhan berkenan memanggil para pelayan, khususnya yang dalam jabatan gereja kita sebut sebagai penatua, pendeta, dan diaken. Secara umum tugas penatua dan diaken adalah bersama-sama pendeta menjadi penanggung jawab segala kegiatan gereja
baik di bidang pewartaan Injil, pemeliharaan iman warga gereja, maupun dalam bidang organisasi gereja. Adapun tugas utama penatua adalah melaksanakan pemerintahan gerejawi, sedangkan tugas utama diaken adalah memelihara kehidupan jasmani warga gereja serta melaksanakan pelayanan kepada masyarakat umum. Saya mengundang Bapak yang telah mengakhiri masa jabatannya untuk maju ke depan, yaitu Penatua Subiakto Budi Raharjo, silakan, dan Penatua Wahyu, serta Diaken Michael Adiputro. Saudara-saudara yang kami kasihi, menurut peraturan gereja, masa jabatan saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Oleh sebab itu, dengan ini saya menyatakan secara resmi, saudara telah mengakhiri jabatan saudara sebagai penatua dan diaken. Jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah melakukan tugas pelayanan selama ini. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bekerja sama dalam pelayanan, dan meskipun saudara-saudara nanti tidak lagi memangku jabatan sebagai penatua dan diaken, diharapkan saudara senantiasa giat dalam hidup menggereja, dalam pelayanan untuk gereja Tuhan, karena kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Nah, saudara-saudara sekalian, kami mengundang Anda semua untuk melepaskan stola Anda dan menerima sertifikat sebagai tanda terima kasih dan rasa syukur jemaat atas pelayanan yang telah Anda layankan. Pada kesempatan ini kita tidak mungkin mengundang para pendamping atau istri oleh karena keterbatasan dan pembatasan yang sedang sedang membatasi kita semua karena pandemi. Tapi dengan tidak mengurangi rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada istri Anda semua betapa kami juga menghargai peran mereka di balik layar yang mendukung, menopang, dan selalu bersikap positif terhadap pelayanan Anda semua. Terima kasih kepada Anda, dan kami persilahkan Anda untuk kembali duduk bersama jemaat. Terima kasih. Kami juga mengundang saudara-saudara yang telah dipilih oleh jemaat, oleh kita semua, untuk menjadi penatua dan diaken. Ada 2 penatua yang sudah terpilih, hanya salah satu sedang isolasi mandiri sehingga tidak dapat diteguhkan pada kesempatan yang sama pada hari ini. Nah, saya mengundang Saudara Subiakto Budi Raharjo untuk maju ke depan, karena saudara dipilih
dan tidak diteguhkan kembali. Dan Diaken Ari Purwanto. Saudara-saudaraku yang kekasih, agar jemaat menyaksikan bahwa Anda bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan sebagai diaken, saudara dipersilahkan menjawab pertanyaan berikut. Ada 6 butir pertanyaan di dalam pertelaan peneguhan ini. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa Allah lah yang memanggil saudara melalui gerejanya ke dalam jabatan sebagai penatua dan sebagai diaken? Yang kedua, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, menuntut tanggung jawab saudara sebagai penatua dan diaken agar hidup dan pelayanan saudara menjadikan gereja dapat berfungsi dalam karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah? Yang ketiga, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas penatua dan diaken dengan sungguh-sungguh berdasarkan Alkitab, berdasarkan pokok-pokok ajaran gereja, serta tata gereja dan tata laksana GKJ? Yang keempat, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan pejabat gereja lainnya? Kelima, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan masyarakat dalam kebersamaan dan saling menghormati untuk mewujudkan kedamaian serta kesejahteraan bersama? Dan yang terakhir, keenam, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Subiakto Budi Raharjo? Iya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab saudara Ari Purwanto? Ya, dengan sepenuh hati. Kita akan menyaksikan Anda semua mengenakan stola yang akan dibagikan oleh Penatua Mariono. Silahkan saudara masing-masing atau bersama-sama mengucapkan janji saudara untuk melayani sebagai penatua dan sebagai diaken. Janji Ketua dia atau diaken yang diteguhkan. Di hadapan Tuhan Allah dan jemaat umat Kristen di sini, saya berjanji akan menggembalakan kawanan domba Allah yang ada pada saya, tidak dengan paksa, melainkan dengan sukarela dan sukacita, sesuai kehendak Allah, juga tidak dalam rangka mencari keuntungan, melainkan sebagai pengabdian diri dan ucapan syukur. Saya tidak akan berbuat seolah-olah mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada saya. Tetapi saya akan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara berdua dalam melaksanakan tugas mulia ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Amin. Diberikan kesempatan kepada saudara untuk menandatangani
buku tanda janji itu. Silahkan. Silakan berdiri menghadap umat. Saya mengundang juga saudara-saudara yang tadi telah berakhir masa pelayanannya untuk maju ke depan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur oleh karena kita telah dilayani oleh kedua saudara kita yang pada hari ini telah paripurna masa jabatannya, dan kita berharap dan mendoakan mereka berdua agar dalam kehidupannya berikutnya atau dalam kehadirannya yang bersama-sama dengan kita pada saat-saat berikutnya tetap menjadi bagian aktif dari kehidupan bergereja. Dan kita juga berterima kasih atas panggilan Tuhan kepada saudara-saudara yang baru diteguhkan atau diteguhkan kembali. Kita bersyukur Tuhan memanggil orang-orang yang dipilihnya melalui jemaat, dan biarlah kita juga menopang pelayanan mereka dengan segala cara yang dapat kita lakukan agar tugas-tugas mereka dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, dan terima kasih atas dukungan jemaat. Monggo. Kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang kami sebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada minggu ini kami sungguh terusik oleh penyerangan Rusia atas Ukraina. Dengan menyadari kerumitan politik internasional, kami berduka dengan mendalam atas penyelesaian persoalan melalui peperangan yang dipilih oleh satu pihak. Dan kami berduka yang mendalam atas korban jiwa, baik militer maupun penduduk sipil, serta kehancuran tempat tinggal mereka yang dahsyat. Manuver militer serta manipulasi kekuasaan politis telah memporak-porandakan harapan masyarakat, baik masyarakat Ukraina secara khusus maupun masyarakat dunia, akan perdamaian dan stabilitas. Ya Tuhan, tolonglah, berilah kiranya Roh-Mu yang kudus membantu dan melunakkan hati-hati yang dikeraskan, sehingga ada peluang untuk gencatan senjata dan melakukan perundingan damai, dan bukan saling menghancurkan dan menimbulkan korban manusia dan material. Pada saat yang sama kami pun sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19 serta dampaknya yang belum juga berakhir. Kami mengingat mereka yang belum mengikuti vaksinasi, baik karena negaranya terlalu miskin untuk menyediakan vaksin bagi setiap warga negaranya, dan karena ketidakadilan dalam distribusi vaksin, maupun mereka yang menolak vaksinasi karena pandangan politik tertentu. Kami adalah warga dunia, ibarat sebuah desa yang sangat besar
di mana hidup setiap orang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa dirinya bebas dari tanggung jawab bersama, dari tanggung jawab sosial menyangkut kesejahteraan sesamanya. Karena itu kami berseru kepadamu ya Allah, Allah yang penuh kasih dan rahmat, gerakkanlah hati para pemegang kekuasaan, agar mereka membalikkan arah penghancuran menjadi arah yang memberi pengharapan bagi perdamaian dunia dan kesejahteraan bersama. Kiranya perundingan yang penuh empati dapat segera dimulai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan, dan kiranya selama Minggu Prapaskah yang beberapa hari lagi akan kami masuki, kami memberikan perhatian melalui doa-doa dan puasa kami akan keadaan ini, dan Engkau berkenan mendengarkan seruan dan doa-doa saudara-saudara kami yang menjadi korban dan yang terancam, maupun doa-doa setiap orang yang mengharapkan perdamaian. Ya Allah, Engkaulah Allah sejarah dan Allah yang maha murah. Engkau tidak pernah bersuka cita atas jiwa-jiwa yang menjadi korban dan hati yang menjadi remuk. Pada saat ini juga secara khusus kami bersyukur Engkau berkenan memanggil hamba-hambamu yang bersedia memberikan waktunya, memberikan energinya, memberikan kemampuannya untuk menjadi majelis di gereja ini. Kiranya Engkau memperlengkapi mereka dengan apa yang mereka perlukan, agar tugas pelayanannya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang telah berakhir masa pelayanannya, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka dan memakai mereka dalam kapasitas yang baru sebagai bagian dari kegiatan dan kehidupan bergereja di tempat ini. Kirimkanlah Roh-Mu yang kudus, yang memberdayakan, yang menghangatkan, roh kreativitas, agar kami semua boleh menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup, karena kami sungguh-sungguh hidup melalui kesaksian dan pelayanan kami setiap hari. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Bapak Ibu Saudara, baik yang di gereja maupun di rumah, terima kasih. Mari kita mengucap syukur atas berkat yang telah dikaruniakan kepada kita dengan memberikan persembahan. Ayat pengantar persembahan dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kelawan bunga muji
Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita membawa persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas setiap berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami dan keluarga kami. Terimalah wujud syukur kami melalui persembahan yang terkumpul ini. Berkati, kuduskan agar dapat berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami kelola untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dan berkatilah kami semua agar terus dimampukan untuk bersyukur dalam setiap keterbatasan yang kami alami dan untuk tetap setia mengimani karya penyelamatan-Mu. Inilah doa yang kami kesempurnaannya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita tetap berdiri dan doa Bapa kami akan kita nyanyikan dalam bahasa Jawa. Sumangga kita sami ngaturaken pandonga Rama kawula kan dimujiaken mawi basa Jawi. Kula ugi ngapunteni tiyang kalepatan, sampun nanduken kula dhateng panggoda kalepasan warnaken saking piyawon Gusti karsolan Yesus sarta kalulunyo ngantos lami-laminyo. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita bersama-sama menerima pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Hiduplah sebagai orang-orang yang mengenal Allah dengan lebih baik.
Kami ingin dikenal dengan lebih baik sebagai orang-orang yang mengenal Allah. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Saat ibadah Minggu Palma, kita mendapatkan daun palem dan dibawa pulang. Harapannya daun palem tersebut dipasang atau diletakkan di rumah, di tempat yang selalu dapat terlihat. Dengan demikian kita selalu diingatkan untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam segala keadaan. Pujian yang tulus dan bukan hanya pada saat-saat senang saja atau hanya untuk kepentingan pribadi, sedangkan pada saat kita susah, kita mulai mengeluh dan bersungut-sungut pada Tuhan. Daun palem adalah lambang perdamaian, kehidupan, kemenangan dan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Daun palem yang tahun lalu kita dapatkan dan ada di rumah, kini telah menjadi kering dan mudah menjadi hancur. Demikianlah kehidupan kita. Jika kita tidak mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dan jika kita tidak melakukan perintah-Nya, maka iman kita menjadi kering dan mudah hancur. Kita akan membakar daun palem kering ini hingga menjadi abu. Daun-daun palem kering yang nantinya menjadi abu menjadi simbol keberadaan manusia yang berdosa seperti abu, kotor, lemah, dan sangat mudah diterbangkan oleh angin sepoi sekalipun. Abu daun palem kering ini akan kita pakai dalam ibadah Rabu Abu dan untuk dioleskan di dahi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami, manusia yang lemah, manusia yang telah Engkau selamatkan dan bersihkan dari dosa.
Tapi lihatlah kami yang masih berulang kali melakukan perbuatan yang kotor dan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin godaan dunia. Tanpa kasih dan kuat kuasa dari-Mu, kami hanya manusia lemah seperti abu. Tolonglah kami agar senantiasa datang kepadamu, memohon perdamaian, kehidupan, kemenangan, dan pengharapan akan pertolongan-Mu. Amin.